Arleta tak menyangka akan mandi bersama dengan Keevan. Memang mereka tak melakukan apapun. Hanya saja Arleta tidak mengira kalau dirinya mau mandi bersama dengan Keevan. Bahkan Arleta sangat patuh kala Keevan mengajaknya berendam bersama. Selama berendam, tidak terlalu banyak obrolan yang mereka lakukan. Baik Arleta dan Keevan cenderung hanya diam dan menikmati air hangat yang menyentuh kulit mereka. Keevan memang telah meminta kesempatan kedua pada Arleta, namun sampai detik ini Arleta meminta Keevan untuk menunggu. Pasalnya, memang hati Arleta belum siap untuk memberikan jawaban. Arleta masih bimbang dengan keputusannya. Semua perasaan yang dia rasakan saat ini benar-benar tidaklah menentu. Arleta belum bisa mengambil keputusan apapun. Sekalipun Keevan adalah ayah biologis Keanu, tetap saja Arleta tak bisa mengambil keputusan. Arleta tidak ingin menjadikan Keanu sebagai alasan dia menerima Keevan kembali. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Arleta sudah mengganti pakaiannya dengan dress nyaman yang khusus Arleta pakai di rumah. Sedangkan Keevan memakai celana training panjang dan kaos polos berwarna putih. Arleta, kita makan sekarang. Keanu sudah menunggu kita, ucap Keevan mengajak Arleta untuk makan siang bersama. Arleta mengangguk pelan merespon ucapan Keevan. Detik selanjutnya, Arleta dan Keevan melangkah keluar dari kamar menuju ruang makan. Sudah waktunya makan siang. Putra mereka sudah menunggu di ruang makan. Papa, Mama, sapa Keanu riang pada kedua orang tuanya. Arleta mencium kening Keanu, disusul dengan Keevan yang juga mencium kening putranya itu. Arleta dan Keevan duduk di tempat duduk mereka. Lantas makan siang pun dimulai. Keanu, panggil Keevan seraya menatap putranya itu. Lia, Papa. Keanu membalas menatap Keevan. Aku akan mengajakmu bertemu dengan kakek dan nenekmu. Kamu mau, kan? Ujar Keevan bertanya. Keanu tersenyum riang gembira. Mau, Papa. Keanu mau bertemu Grandpa dan Grandma. Tapi Mama ikut kan, Pa? Tentu saja Mama ikut, Boy. Keevan mengusap-usap rambut Keanu. Arleta sedikit tersedak dikala Keevan mengatakan akan mengajaknya bertemu dengan kedua orang tua pria itu. Raut wajah wanita itu langsung berubah. Keevan, serunya kesal. Keevan melirik Arleta. Aku nggak nerima penolakan, Leta. Kamu harus ikut. Keanu menatap Arleta dengan penuh permohonan. Iya, Mama harus ikut ya, Ma. Mama jangan sampai nggak ikut, nanti Keanu sedih. Arleta mengembuskan napas panjang. Jika sudah seperti ini, maka dirinya tidak bisa melakukan apapun selain mengiyakan keinginan Keevan dan Keanu. Baiklah, Mama akan ikut, jawab Arleta pasrah. Yeay, Mama ikut. Keanu turun dari kursi meja makan, dan langsung memeluk erat Arleta. Raut wajah bocah laki-laki itu nampak sangat bahagia dan gembira. Arleta membalas pelukan Keanu dan memberikan kecupan di puncak kepala bocah laki-laki itu. Tampak Keevan tak henti melukiskan senyumannya, melihat pemandangan indah yang ada di depan mata. Arleta menatap cermin dengan tatapan kosong dan pikiran yang menerawang jauh. Tubuh wanita itu sudah terbalut oleh dress berwarna krim yang sangat kontraks di kulitnya. Rambut coklat diikat tinggi menunjukkan leher jenjangnya yang indah. Wajah Arleta sudah memesona dengan riasan flawless yang tampak segar di wajahnya. Namun, sayangnya tak bisa ditutupi kalau raut wajah Arleta menunjukkan kemuraman. Sesuatu kekhawatiran telah menelusup hingga ke tulang dan sukses mendorong dirinya memunculkan sebuah keraguan. Beberapa saat, Arleta mengatur napasnya menenangkan semua hal yang berkecamuk dalam pikirannya.
Hari ini Evan akan mengajak Arleta ke rumah keluarga pria itu. Ingin rasanya Arleta mundur, tapi Arleta tahu pada akhirnya dia akan selalu kalah. Ceklek. Pintu terbuka secara perlahan. Arleta masih melamun, tak menyadari kalau Evan sudah masuk ke dalam kamar. Evan menatap hangat penampilan Arleta yang begitu cantik. Mata Evan memancarkan jelas kekagumannya pada Arleta. Pria itu melangkah mendekat, dan langsung mempigaluk Arleta dari belakang. Sontak, Arleta terkejut ada yang memeluknya dari belakang. Namun keterkejutan Arleta hanya sebentar kala melihat dari pantulan cermin Evan lah yang memeluk dirinya. Evan, lepaskan aku. Arleta memukul tangan Evan yang melingkar di pinggangnya. Alih-alih melepaskan, Evan malah memeluk Arleta kian erat. Bahkan pria itu membenamkan watch empatnya di leher 3R Arleta, menghirup aroma parfum lembut Arleta. Biarkan seperti ini. Aku ingin memelukmu. Evan Meng 3 SPL 3 Her Arleta. Terdiam. Arleta terdiam kala Evan memeluknya begitu erat. Hati Arleta seakan begitu menyejuk hingga menyingkirkan keraguan dalam hatinya. Sampai detik ini belum pernah Arleta menyetujui memberikan kesempatan pada Evan. Evan. Panggil Arleta pelan dan tersirat serius. Ada apa? Evan Meng 3 kap pipi Arleta. Arleta membalikkan tubuhnya, menghadap Evan. Menatap dalam pria itu seakan begitu menyelami. Aku nggak enak bertemu dengan kedua orang tuamu. Lebih baik kamu pergi bersama Anu aja. Nggak usah ajak aku. Kenapa kamu takut bertemu dengan orang tuaku? Tanya Evan hangat. Arleta terdiam sebentar. Evan, tanpa harus ngejelasin, aku yakin kamu paham. Aku datang sama kamu bersama Anu. Apa kata orang tuamu nanti, Evan? Evan membelai pipi Arleta. Jangan pikirkan hal negatif. Aku yakin orang tuaku senang saat tahu mereka memiliki cucu. Tapi, sudah, nggak usah pikirin yang aneh-aneh. Kita berangkat sekarang, potong Evan tegas. Arleta mengangguk merespon ucapan Evan. Detik selanjutnya, dia dan Evan melangkah keluar dari kamar menuju ke depan rumah. Mereka menemui putra mereka lebih dulu. Papa, Mama. Anu menghamburkan tubuhnya ke tubuh Evan dan Arleta. Hei, boy. Evan menggendong Anu, dan memberikan kecupan di pipi bulat Anu. Mama, cantik sekali, puji Anu dengan senyuman riang di wajahnya. Arleta membelai pipi bulat Anu. Anu juga tampan sekali. Ya sudah, lebih baik kita pergi sekarang. Grandpa dan grandmamu sudah menunggumu, boy. Evan mencium hidung Anu gemas. Let's go. Pekik Anu riang dan bahagia. Evan tersenyum samar. Pria itu menggenggam tangan Arleta dengan tangan kirinya dan tangan kanan yang menggendong Anu. Detik selanjutnya, Evan membawa Arleta dan Anu meninggalkan rumah menuju mobil yang telah disiapkan. Tampak wajah Arleta begitu khawatir dan takut. Akan tetapi Arleta berusaha keras untuk menutupi rasa khawatir dan takut dalam dirinya. Membutuhkan waktu lebih dari 1 jam Evan tiba di rumah kedua orang tuanya. Kini mobil yang dilajukan Evan mulai memasuki rumah mewah keluarganya yang berada di salah satu komplek perumahan elit di Jakarta. Evan segera memarkirkan mobil ke halaman parkir. Lantas mengajak Arleta dan Anu turun dari mobil. Namun, Evan, aku di sini saja, cegah Arleta yang enggan turun. Bukan tak mau, tapi Arleta merasa tidak enak pada kedua orang tua Evan. Kalau kamu di sini, bagaimana orang tuaku bisa mengenalmu dekat, Leta? Evan menatap Arleta lekat. Aku. Kita turun bersama. Ada aku. Jangan berpikir yang belum terjadi.
Orang tuaku adalah orang tua yang bijak dan gak langsung menghakimi kesalahanku. Jadi singkirkan pikiran buruk kamu, ya, Leta, ucap Kevan meminta Arleta untuk berpikir positif. Arleta menganggukkan kepalanya menuruti keinginan Kevan. Kemudian, Arleta pun turun dari mobil bersama dengan Kevan yang menggendong Keanu. Para pelayan membungkukkan kepalanya menyambut Kevan dan Arleta dengan begitu sopan. "Selamat pagi," sapa sang pelayan sopan. "Pagi," jawab Arleta hangat. "Di mana orang tuaku?" tanya Kevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. "Pak Bagas dan Bu Nadira ada di ruang keluarga, dan," jawab sang pelayan memberitahu. Kevan mengangguk singkat. Lantas pria itu membawa Arleta dan Keanu masuk ke dalam rumah. Pun para pelayan kembali membungkukkan kepalanya kala Kevan sudah masuk ke dalam rumah. Saat tiba di ruang keluarga, tatapan Kevan menatap kedua orang tuanya yang tengah bersantai. Terlihat Arleta begitu panik dan cemas. Bahkan rasanya Arleta tak mampu berdiri tegak kala berhadapan dengan kedua orang tua Kevan. "Pa, Ma," panggil Kevan yang langsung membuat Bagas dan Nadira mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara itu. "Kevan." Bagas dan Nadira dibuat terkejut melihat Kevan datang bersama dengan Arleta dan posisi Kevan menggendong Keanu. "Kevan, kamu kenapa nggak bilang Mama kalau ingin membawa Arleta dan anaknya?" Ingatan Nadira cukup kuat tentang Arleta dan Keanu. "Ada yang ingin aku katakan pada kalian," ucap Kevan tanpa basa-basi. "Apa yang ingin kamu katakan, Kevan?" tanya Bagas seraya menatap Kevan dengan tatapan lekat. Kevan terdiam sejenak. Pria itu semakin merengkuh bahu Arleta, melirik Arleta sebentar lalu menatap kedua orang tuanya sambil berkata tegas, "Sebelumnya aku minta maaf sama kalian. Sebenarnya aku dan Arleta pernah menjalin hubungan rumit di masa kami kuliah dulu. Anak laki-laki yang aku gendong adalah putra kandungku dengan Arleta. Aku mohon jangan salahkan Arleta. Ini semua kesalahanku. Aku yang bersalah. Dan sekarang aku ingin menebus semua kesalahanku di masa lalu. Aku dan Arleta akan menikah dalam waktu dekat ini." Tubuh Nadira nyaris tumbang mendengar apa yang dikatakan oleh Kevan. Jika saja Bagas tak menangkap tubuh Nadira, sudah pasti Nadira tersungkur jatuh di lantai bahkan pingsan akibat mendengar ucapan Kevan. Tampak Nadira dan Bagas sama-sama menunjukkan raut wajah yang begitu pucat. Nadira melebarkan mata dan bibirnya tak menyangka akan apa yang dia dengar ini. Lidahnya seakan keluh. Tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Pun Bagas sama sekali tidak menyangka akan apa yang dia dengar ini. Bukan hanya Nadira dan Bagas yang terkejut, tapi juga Arleta. Ya, Arleta terkejut mendengar ucapan Kevan yang mengatakan bahwa mereka akan menikah. Padahal Arleta sama sekali tak bilang apapun pada Kevan. Ucapan Kevan itu bisa menjadi bumerang. Sungguh, sekarang Arleta tidak bisa membayangkan jika sampai orang tua Kevan mempercayai ucapan gila Kevan. Ini benar-benar di luar akal sehatnya. Bagas merengkuh bahu istrinya. Napas pria parubaya itu sedikit sesak akibat begitu terkejut. "Apa maksudmu, Kevan? Jangan bicara sembarangan," bentaknya tegas dan tatapan yang mulai tajam pada putra tunggalnya. Kepala Nadira mulai pusing luar biasa. Kenyataan ini membuat perasaannya begitu campur aduk tak menentu. "Kak Kevan, katakan pada Mama yang jujur, Nak. Jangan main-main dengan ucapanmu," ucapnya menatap Kevan dengan tatapan penuh arti. Tatapan yang mengisyaratkan meminta Kevan untuk jujur dan tidak bermain-main dengan apa yang diucapkan. Kevan menatap serius kedua orang tuanya yang terkejut. Dia memaklumi, jika sampai kedua orang tuanya terkejut akan apa yang dia beritahu sekarang ini.
Pasalnya memang kenyataan ini mengejutkan banyak pihak tanpa terkecuali. Aku nggak suka main-main. Apa yang aku bilang itu artinya benar. Kalian jangan nyalahin Arleta. Ini murni kesalahanku. Aku yang brengsek. Aku yang bajingan. Kalau aku tahu Arleta hamil, aku nggak akan ninggalin Jakarta. Aku mohon kalian mengerti dan jangan mempersulit hubungan kami. Aku dan Arleta memiliki seorang anak. Keevan menjelaskan dengan nada penuh ketegasan. Kepala Arleta sedikit menunduk tak berani menatap kedua orang tua Keevan yang sejak tadi menatap dirinya. Rasa cemas, khawatir, takut semua melebur menjadi satu. Tak pernah Arleta sangka dirinya ada di titik sekarang ini. Bagaimanapun, Arleta merasa bersalah karena telah menutupi tentang Keanu. Lepas dari apa yang Arleta alami di masa lalu, Arleta tahu dirinya pun ikut berperan melakukan kesalahan. Keanu ada di dunia ini karena dirinya sendiri yang dulu terlalu mengharapkan Keevan. Tentu Arleta tidak pernah menyesali kehadiran Keanu, malah dia sangat bahagia. Namun poin di sini adalah Arleta juga menyadari akan kesalahannya di masa lalu. Nadira dan Bagas kembali bungkam dan belum mengeluarkan sepatah kata pun kala mendengar jelas ucapan putra mereka. Terlihat kini Nadira dan Bagas menatap Keanu yang digendongan Keevan dengan posisi di mana Keanu menenggelamkan wajahnya di leher Keevan. Sepertinya Keanu merasa takut karena tadi Nadira dan Bagas sempat berintonasi nada sedikit tinggi. Sesaat, Nadira dan Bagas saling menatap satu sama lain. Tatapan yang memiliki jutaan arti dan rasa bingung serta khawatir yang telah bercampur di sana. Baik Nadira dan Bagas, tak mengeluarkan emosi mereka. Bagas dan Nadira sepertinya mementingkan Keanu yang nampak ketakutan. Hening. Ruangan megah itu masih hening, belum ada suara apapun. Bagas dan Nadira masih diam dan terus menatap Keanu. Akan tetapi, tatapan mereka bukanlah tatapan dingin. Tatapan mereka melainkan tatapan yang seakan begitu hangat dan penuh kasih sayang pada Keanu. Perlahan, Nadira mulai melangkahkan kakinya mendekat pada Keevan, dan bertanya, "Boleh Mama gendong Keanu?" "Keanu, beri salam pada Grandma," ucap Keevan seraya membelai punggung Keanu. "Sayang, ayo jangan takut. Berikan salam pada Grandma." Arleta membelai pipi bulat Keanu. Sejak tadi Keanu menenggelamkan wajahnya di leher Keevan. Arleta tahu pasti Keanu ketakutan karena tadi sempat ada percakapan dingin. Keanu menjauhkan wajahnya dari leher Keevan. Tatapan bocah laki-laki itu menatap orang tua secara bergantian. "Dia Grandma?" tanyanya polos. "Iya, dia Grandma dan di belakangnya adalah Grandpamu. Berikan salam, boy." Keevan mengecup pipi bulat Keanu. Keanu mengangguk patuh. Lantas bocah laki-laki itu menatap Nadira dan Bagas dengan tatapan begitu polos. "Halo, Grandma, Grandpa. Aku Keanu," sapanya sopan dan lembut. Nadira dan Bagas mengulas senyuman merespon sapaan hangat Keanu. Detik selanjutnya, Nadira mengambil alih Keanu yang ada di gendongan Keevan. Wanita parubaya itu mencium pipi bulat Keanu. Pun Bagas mengelus-elus pipi Keanu. Wajah Keanu sangatlah mirip dengan putra mereka. Nadira dan Bagas tak memungkiri itu. Dari pertama Mama bertemu dengan Arleta dan Keanu, Mama bingung kenapa Keanu mirip sekali denganmu, Keevan. Dan sekarang kebingungan Mama telah terjawab, kata Nadira seraya mengecupi gemas pipi Keanu. Sejak awal bertemu dengan Arleta, Nadira sudah memiliki kesan dan perasaan khusus pada Keanu. Akan tetapi, dia sama sekali tidak tahu kalau dulu Keevan dan Arleta pernah memiliki hubungan. Jika saja tahu, maka pasti Nadira sudah menduga bahwa Keanu adalah cucunya. Sekarang, semua kebingungan Nadira telah terjawab. Ternyata Keanu adalah cucu kandungnya.
Meski awalnya Nadira kecewa pada Evan, namun tak menampik bahwa dia bahagia mengetahui telah memiliki seorang cucu. Terlebih cucunya sangatlah tampan dan menggemaskan. Bagas mengalihkan pandangannya pada Evan. Tatapan tegas dan penuh tuntutan. Papa nggak akan bertanya padamu apa yang sebenarnya terjadi. Karena bagaimanapun, kamu sudah dewasa dan kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang kalau memang benar Keanu adalah anakmu, maka kamu wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Evan tersenyum samar mendengar ucapan ayahnya. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Aku akan menikahi Arleta dalam waktu dekat ini. Nadira menatap lembut ke Evan dan Arleta. Sebelum kamu menikahi Arleta, kamu harus bertemu dengan keluarga Arleta dulu. Mama yakin pasti keluarga Arleta nggak tahu tentangmu, bukan? Evan menganggukkan kepalanya. Setelah ini, aku akan menemui keluarga Arleta. Jantung Arleta nyaris berhenti berdetak mendengar ucapan Evan yang ingin menemui keluarganya. Sungguh, rasa khawatir, cemas semakin menjadi dalam hati Arleta. Sudah lama sekali Arleta tak menemui keluarganya. Arleta mengatur napasnya berusaha untuk tenang. Arleta menyadari kalau dia sudah melangkah jauh, maka tak ada jalan untuk mundur. Tapi bagaimana ini? Apa yang harus dia lakukan? Mungkinkah dia memberikan kesempatan pada Evan? Arleta bingung luar biasa. Nadira tersenyum hangat dan lembut pada Arleta. Arleta, aku ingin bicara padamu. Apa kamu keberatan? Arleta terdiam beberapa saat mendengar permintaan Nadira. Senyuman tulus di wajah Arleta pun terlukis. Aku nggak mungkin. Keberatan, Bibi, jawabnya hangat. Nadira kembali tersenyum mendapatkan jawaban dari Arleta. Pun Nadira segera memberikan Keanu pada Bagas. Lalu Nadira mengajak Arleta pergi meninggalkan tempat itu. Saat ini Keanu nampak akrab dan nyaman di gendongan Bagas. Evan tak sama sekali melarang kala melihat Nadira mengajak Arleta pergi. Pasalnya, Evan sangat mengenal baik sifat ibunya. Walau ibunya kerap memaksa perjodohan tapi Evan tahu ibunya bukanlah wanita yang memiliki temperamen tinggi. Itu kenapa Evan tak melarang ketika ibunya ingin berbicara dengan Arleta.